Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita akan ibadah. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang dengan penuh kesungguhan di tengah-tengah pandemi hari-hari ini. Tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita gunakan waktu yang singkat ini untuk memuji Tuhan dengan bernyanyi Ku Menyembahmu. Kita datang memuji Tuhan. Kita datang memuliakan Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala katakanku. Haleluya, Kau hadir. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan. Amin. Kami rasakan Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di pemulihan terjadi di sini. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami menyembah-Mu pagi ini. Kami meninggikan Tuhan. Besar anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sepanjang malam Tuhan sudah berkati kami dengan tubuh yang sehat. Kami boleh menghampiri, mengagungkan, meninggikan Tuhan. Terima kasih buat kesehatan dan napas kehidupan yang Tuhan beri. Engkau layak dipuji dan diagungkan. Engkau layak disembah. Tidak ada Allah seperti Engkau. Engkau hadir dalam setiap hidup kami. Engkau hadir di setiap waktu dalam hidup-hidup yang kami jalani. Pagi ini kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Mari Bapa pimpin ibadah kami dari awal hingga sampai akhirnya. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu yang ada di rumah. Tuhan memberkati kami hamba-Mu. Sementara kami beribadah, kami menikmati anugerah pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-18. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai 18, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ini mengajarkan bagi kita bagaimana ketika Yesus sebelum dia terangkat naik ke surga meninggalkan para murid, dia meninggalkan pesan ini kepada mereka. Yaitu dia berbicara bahwa sesudah Yesus naik ke surga, akan ada penolong yang menolong para murid. Mereka tidak perlu kecewa dan mereka tidak perlu lagi merasa putus asa ketika suatu saat Yesus naik ke surga. Dan itu jugalah yang akan menjadi rema firman Allah bagi kita. Dan ini jugalah yang menjadi keyakinan akan iman kita. Judul firman Tuhan pagi ini adalah manusia butuh penolong. Manusia butuh penolong. Tidak bisa tidak, semua manusia. Bahkan suatu kali saya baca ada sebuah tulisan berkata, sejak lahir ditolong, bahkan sampai mati ditolong. Ketika lahir kita ditolong orang, ketika mati pun kita dikebumikan orang. Jadi manusia itu butuh namanya ditolong. Tidak bisa kalau nggak ada yang menolong kita, kita juga akan binasa. Secara rohani juga, kalau kita nggak ditolong oleh Tuhan, kita tetap ada di dalam dosa. Dan kita akan tetap hidup di dalam dosa dan akan binasa. Tetapi syukur kepada Yesus, kita ditolong oleh Tuhan sehingga kita tidak binasa. Sehingga kita memperoleh keselamatan, memperoleh pengampunan, dan memperoleh kehidupan yang kekal. Pagi ini kita sudah membaca, Yesus berkata, berbicara tentang penolong. Ada dua hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dikatakan di ayatnya yang ke 17, dikatakan di sini di ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang menyertai kamu selama-lamanya. Yang pertama, Roh Kudus penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Pertama, Yesus berkata, aku minta kepada Bapa seorang penolong yang menyertai kamu selama-lamanya. Yesus tahu persis manusia tidak bisa hidup sendiri, butuh penolong. Maka yang pertama ingat, Roh Kudus penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Pertolongan manusia kita butuhkan. Pertolongan manusia ada. Tetapi pertolongan manusia tidak bisa selama-lamanya, terbatas. Tetapi pertolongan Roh Kudus, Bapa berkata, aku beri kamu penolong yang menolong kamu sampai selama-lamanya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Selama-lamanya, tidak ada batas waktu di hidup ini. Selama-lamanya berbicara dalam situasi apapun, ada penolong. Di ayat yang ke-18 dia berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yatim piatu kondisi di mana keadaan yang mungkin merasa sendiri, tapi Yesus berkata, dalam kondisi itu digambarkan, aku tidak meninggalkanmu. Artinya begini, aku menolongmu dalam keadaan sulit apapun. Seperti anak yatim piatu, aku menolongmu. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Dan Yesus berkata di dalam Matius bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Bapak Ibu, di tengah kondisi hari-hari ini sedang pandemi, atau mungkin kondisi apapun yang sedang kau alami, ada Yesus, ada Roh Kudus yang menjadi penolong kita sampai selama-lamanya. Ada Roh Kudus yang menolongmu
dalam sakitmu, dalam sedihmu, dalam pergumulanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayatnya yang ke-17 firman Allah berkata demikian. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Yang kedua, penolong yang kedua ini. Tinggal bersama dengan kita. Yang kedua, ingat, kita punya Roh Kudus penolong yang tinggal bersama-sama dengan kita. Ada orang berkata begini, aku mau tolong tapi jaraknya jauh, mungkin di kota lain. Otomatis dia tidak bisa menolong. Yang bisa menolong Bapak Ibu siapa? Orang yang dekat atau orang yang tinggal bersama. Demikian juga Roh Kudus. Yang kedua, kita punya penolong yang tinggal bersama-sama dengan kita. Yaitu siapa? Yaitu Yesus. Penolong yang tinggal bersama-sama dengan kita. Penolong yang tidak jauh. Dia ada, firman Allah berkata, tinggal bersama-sama dengan kamu. Penolong yang jauh itu tidak bisa menolong. Tetapi penolong yang dekat dia bisa menolong. Firman Allah berkata di ayat yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Dia penolong kita. Dia Bapa kita. Dia tinggal bersama dengan kita. Dia berkata di ayat yang sudah kita baca tadi, sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal dia. Tetapi dikatakan kita mengenal dia. Dia dekat dengan kita. Ada penolong yang dekat dengan kita, yang tinggal bersamamu setiap saat. Tinggal bersama kita setiap hari. Tinggal bersama denganmu. Mari kita minta penolong Roh Kudus. Dia penolong kita. Jangan lupa bahwa Roh Kudus menolong kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita punya penolong Roh Kudus yang tinggal bersama dengan kita, yang bersama-samamu setiap saat. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Biarlah Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Dia siap menolong kita. Bapak Ibu, kami sudah ditolong Tuhan. Boleh melewati masa-masa kritis dalam masa pandemi. Ketika kami kena, kami melewati karena kami tahu ada penolong yang tinggal bersama dengan kami. Penolong yang tidak meninggalkan kami. Sehingga kami ada pagi ini boleh bertemu dengan Bapak Ibu. Boleh berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apapun pergumulan Bapak Ibu, ingat, engkau tidak sendirian. Ada Roh Kudus menyertai. Dia tidak jauh. Dia dekat dengan kita. Dia berkata, dia beri kita Roh Kudus. Dia beri kita damai sejahtera. Dia beri kita sukacita. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamalah kami. Jamalah kami. Jamalah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Haleluya. Ubahlah kami Bapa,
bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami manusia biasa. Kami butuh penolong. Kami binasa tanpa pertolongan Tuhan. Kami tidak mampu melewati hari-hari hidup ini tanpa Roh Kudus. Itulah sebabnya firman-Mu meneguhkan kami bahwa dalam hidup kami mempunyai penolong yang menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Roh Kudus, Engkau menolong kami. Roh Kudus, Engkau menolong seluruh jemaat Tuhan. Roh Kudus, Engkau menolong mereka dalam keadaan apapun, dalam pergumulan apapun, di dalam nama Yesus. Dan Engkau penolong yang dekat, yang tinggal bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak berjuang sendirian, tetapi Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kami. Dan Engkau berkata, Engkau ada bersama dengan kami, memberkati kami seluruhnya yang sudah mendengar firman-Mu, memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka, dalam rumah tangga mereka. Tuhan memberkati kesehatan kami semua. Tuhan memberkati usaha pekerjaan umat-Mu. Tuhan memberkati kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya kasih, kemurahan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putranya yang tunggal, penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Shalom.